Halo teman semuanya, sebentar lagi di channel aku dan sebentar juga di Shaudi Sharing with Audi. Sebentar lagi di Shaudi Sharing with Audi. Pada episode kali ini aku bakal review sedikit atau membahas maksudnya efek dari vaksin yang udah aku jalanin 2 minggu yang lalu. Jadi aku sempat juga nih kan bikin recap videonya aku gimana nih setelah vaksin, dan di 2 minggu itu sehari setelah vaksin itu aku juga udah sempat nih ya sharing sama teman-teman. Nah tapi ternyata hasilnya baru keluar sekarang, baru kumat sekarang nih, akhirnya aku harus review juga ke teman-teman dan informasi juga kali ya. Jadi apa aja sih side effect yang aku dapatkan nih setelah vaksin kurang lebih 2 minggu yang lalu. Jadi yang penasaran jangan di videonya ya, tonton terus sampai habis. By the way guys, mohon maaf banget kalau suara aku tuh agak sedikit ngebas, terus kayak rendah gitu ya, kayak laki-laki. Soalnya memang aku bikin video pagi-pagi gitu. Jadi ya gitu, kalau aku bikin video pagi-pagi, pas suara aku pasti akan kayak gini. Gak bakal kayak tinggi dan sangat-sangat ceria gitu ya. Jadi mungkin suara aku yang kali ini agak sedikit lebih rendah gitu. Nah, jadi 2 minggu lalu aku sempat pergi vaksin yang udah aku juga bikin videonya ya di Shaudi episode ke-10. Dan memang pada saat itu tuh aku bikin video itu tepat 1 hari setelah vaksin. Jadi memang belum ada reaksi-reaksi yang parah atau belum ada hal-hal janggal gitu ya yang terjadi. Ini semuanya normal-normal aja, nggak ada hal-hal yang gimana-gimana. Cuma memang yang paling terasa banget sih lebih kepada ngantuk dan juga hal-hal yang itu aja sih. Maksudnya nggak, kalau secara psoriasis, secara hal-hal itu memang tidak ada yang keluar ya pada saat itu. Jadi lebih kepada ngantuknya aja, sedikit-sedikit ngantuk gitulah, lebih kepada ngantuk. Terus juga kalau lapar sih enggak sih, biasa aja, cuma yang ngantuk aja. Nah tiba-tiba beberapa hari setelah vaksin tersebut dan aku bikin video itu, tiba-tiba tuh kaki aku tuh jadi kering banget. Memang sebelumnya udah sempet kering tapi tidak sekering itu gitu. Ini keringnya sampai kering dan mengelupas merah. Nanti aku bakal taruh juga fotonya di sini ya. Dia kering mengelupas merah, pokoknya sangat-sangat gak nyaman banget deh pada saat itu ya kondisinya. Dan aku ngerasa apa nih, aku nggak salah makan karena makan juga memang lagi diet. Aku juga lagi diet, jadi aku makannya benar-benar yang biasa aja. Aku juga lagi mengurangi nasi. Aku beberapa hari, ada minggu kebelakang nih memang nggak makan nasi. Baru kemarin lagi nih karena ketemu teman-teman aku sempat makan nasi, cuman sedikit banget. Jadi nasi aku nggak makan, terus juga gelutan kayak gitu juga aku kurangin banget, gak ada sih. Bahkan susu juga nggak ada, nggak minum susu juga. Jadi paling susu juga susu aku yang bukan susu pure milk atau fresh milk gitu ya, beda susunya nih. Jadi apa namanya, nggak ada lah makanan-makanan yang memang aku rasa tuh memicu. Terus dari stres juga aku rasa aku lagi nggak stres, tapi nggak tahu ya, mungkin kalau aku lagi stres bawaan dari dalam secara nggak sadar, nggak tahu. Tapi aku merasanya aku nggak ada stres apapun nih, aku nggak ada rasa gimana juga nggak ada, tapi bisa kumat terus habis itu keluar. Dan memang cukup parah juga sih, nggak parah banget tapi ya cukup parah, tapi masih tetap bisa ditanganin karena biasanya kan memang dia tuh nanah-nanah yang parah-parah gitu ya. Kalau sekarang memang di kaki dan di tangan juga ada, bisa lihat ya, di tangan ada nanah aja sedikit, tapi puji Tuhan cepet banget dia tuh itunya keringnya. Dia udah tinggal melupas gitu sih. Kalau yang lainnya yang di sini sih cuman kayak kasar aja, tapi nggak ada nanah, puji Tuhan. Di sini cuman ya kayak gitu deh, tapi ini aja sih ya, bisa lihat ya tuh dia. Nah itu dia. Jadi ini aja nih yang lagi benar-benar keluar. Di kaki juga ada tapi nggak parah sih kalau kaki, paling cuma tangan aja. Ini tangan 2 ini, nah itu ini kan tapi ini masih sedikit aja ya, jadi gitu. Kalau di leher ada juga tapi cuman kayak tuh sedikit aja sih, nggak banyak kalau yang di leher gitu. Jadi kalau misalnya dari segi kumatnya sendiri, menurut aku ya lagi keluar sedikit-sedikit aja, puji Tuhan nggak berat. Semoga aja kedepannya segera beres, tidak keluar lah yang aneh-aneh gitu ya. Soalnya memang biasanya karena vaksin yang pertama kedua itu kan sempat keluarnya tuh parah banget. Tapi aku tahu sih kenapa, karena vaksin pertama kedua itu kan 1 dosis penuh ya. Kalau booster itu kan setengah dosis aja. Jadi mungkin ya
akan keluar tapi nggak parah gitu sih. Jadi buat teman-teman mungkin yang masih pada ketakutan gitu kan, karena masih banyak juga nih yang Audi gimana, aku mau vaksin tapi aku takut, aku nggak mau kumat, aku nggak mau sakit lagi, aku nggak mau gini, nggak. Ya sebenarnya itu kembali lagi ya ke tubuh masing-masing. Kumat gak kumatnya itu kan random kalau menurut aku, karena banyak juga sahabat-sahabat psoriasis lainnya yang menceritakan bahwa oh enggak Audi, aku nggak kumat kok, aku cuman lapar aja sama ngantuk. Oh enggak Audi, aku cuma sakit kepala aja. Jadi efeknya banyak dan efeknya berbeda-beda, tapi memang most of the people itu kenanya yang psoriasisnya kumat. Aku juga salah satunya nih yang kumat psoriasisnya. Jadi kalau misalnya ditanya Audi emang nggak apa-apa kumat-kumat terus, sebenarnya aku juga nggak mau ya, cuman kan demi kebaikan juga, demi kekuatan tubuh juga, yang dimana kita nggak punya imun nggak bagus, terus kita nggak vaksin lagi, covid gede-gedean gini kan takut. Jadi menurut aku ya udah nggak apa-apa, kita vaksin aja. Jadi nanti kita lihat lagi ke depannya, karena nanti aku karena aku mau balik lagi nih kan ke Malaysia, ke sana. Dan di Malaysia itu ada booster kedua, jadi total aku 4 kali vaksin, 2 vaksin biasa sama 2 kali booster. Ini aku baru booster pertama ya, nanti sampai Malaysia katanya ada booster lagi, jadi total 4 kali vaksin. Jadi semoga nggak kumat, amin. Aku males banget kalau kumat, bukan males karena kesakitannya atau apa ya, tapi kotornya rumah itu loh. Kalau di rumah aku yang sekarang, di rumah mami itu kan ada mbak yang bantuin untuk kalau sapu-sapu kotor apa. Kalau di rumah nanti aku di sana kan aku sendiri harus sapu kulit yang setiap saat rontok. Jadi ya udah gitu aja sih. Tapi pokoknya buat teman-teman jangan sampai nggak vaksin. Kalau saya memang belum yakin, aku saranin ke dokter aja, karena pasti nanti dokter tuh bakal kasih rekomendasi juga kok, boleh atau enggaknya. Nanti juga bakal dicek nih kondisi kulitnya, apakah lagi parah banget, apakah lagi biasa aja. Nanti juga mereka pasti akan bantu, dokter juga pasti akan bantu cek gitu. Jadi semangat buat semua teman-teman yang belum vaksin, yuk segera vaksin, dicek aja peduli lindunginya, dibuka Google-nya. Banyak banget kok sentra-sentra vaksinasi kan yang udah available sekarang, di mana-mana aja bisa gitu. Aku juga punya temen yang punya sakit autoimun hyperthyroid juga, dia baru vaksin tuh baru-baru aja, kayak baru sebulan yang lalu deh kayaknya, vaksin pertama dan keduanya gitu ya. Vaksin pertama, jadi dia masih nunggu untuk vaksin yang kedua karena dia punya autoimun hyperthyroid. Jadi memang awalnya dokternya nggak ngasih nih, karena belum ada riset tentang si vaksin ini. Cuman lama-lama karena udah ada risetnya, udah ada uji cobanya juga di luar, di dunia kedokteran, terus emang dibilang oke, baik, boleh, baru akhirnya dia lampu hijau untuk pergi vaksin. Dan kalau untuk psoriasis memang udah ada guys, memang udah tertulis juga dari dokter, memang boleh kok, nggak apa-apa kalau psoriasis. Tapi yang pasti jangan pas lagi kumat yang parah, jangan pas lagi inflamasi besar-besaran, terus juga jangan sampai vaksin pada saat kalian sedang meminum obat imunosupresan, itu memang nggak boleh ya, atau obat penekan imun, itu nggak boleh. Jadi memang harus dihentikan dulu, dijeda dulu obatnya, kurang lebih sebulanan lebih gitu kalau nggak salah ya. Aku pernah lihat video teman aku juga buat, katanya sebulanan deh untuk imunosupresan, jangan sampai diminum dulu. Tapi untuk teman-teman yang lainnya, kalau nggak ada minum obat apapun seperti aku ya, hanya obat herbal aja, nggak apa-apa, pergi vaksin aja. Jadi kita bisa vaksin, kita bisa kuat tubuhnya, dan kita bisa sama-sama melawan virus COVID ini gitu. Jadi thank you so much guys for watching Xiaudi episode kali ini. Semoga bisa bermanfaat, semoga bisa membantu teman-teman yang masih mungkin takut, bingung mau vaksin atau enggak. Semoga 4 video yang aku bikin, aku sempat bikin 4 kali nih ya, 2 psoriasis talk, 2 Xiaudi, sama yang ini 1 lagi ya. Jadi 4 video aku semoga bisa bermanfaat, semoga bisa membuat teman-teman semakin yakin untuk mau pergi vaksin. Jadi thank you so much guys for watching. I'll see you guys di Xiaudi episode selanjutnya.